Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Saudara Rasulullah Karim wa naqala dzalika minasyahidin wa syahidin alhamdulillah. Yang kami muliakan, kami hormati ketua masjid, guru kita semuanya, Bapak Najib Jam Syafaat, yang dengan program-program bagusnya alhamdulillah bisa menyentuh masjid ini, Masjid Nurul Taqwa, sehingga bisa makmur. Ini sholat subuh berjamaah bisa sepenuh ini, Masya Allah. Walaupun ada nanti bansos di dalamnya, tapi beliau mampu mengumpulkan, jadi asbab mengumpulkan masyarakat hingga masjid sepenuh ini. Ini Masya Allah program yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau, ketua kita, Bapak Haji Jam Syafaat, memberikan kesehatan beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Taqwa. Amin ya rabbal alamin. Ketua akan serbu Bapak Ustaz Haji Sudarmawan. Masya Allah, barokah ini. Siapa yang sudah terpanggil haji, Ustaz, mudah-mudahan usaha untuk taat betul-betul. Ustaz, usaha untuk taat. Haji adalah doa. Nah, maka siapa yang mau berangkat haji, banyak-banyak berdoa. Dan yang sudah didoakan menjadi haji, mudah-mudahan kabul semuanya jadi haji semuanya. Amin. Hadir juga sahabat saya, Bapak Ustaz Abdullah. Oh ya, tim sukses itu. Ada Ustaz Rahman di belakang itu, Masya Allah, sahabat saya juga. Dan bapak-bapak sekalian yang ada di depan ini, orang mulia kami, orang tua kami seluruhnya, bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu sekalian yang ada di belakang, sehat Bu. Ini ada remaja masjidnya juga, Rismanya, bujang dan gadisnya, Insya Allah. Semuanya sholat subuh yang sama-sama mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita puji syukur kepada Allah. Hadirnya kita di sini bukan dekatnya kita dengan masjid, ya, bukan hebatnya kendaraan kita melangkah kaki ke kita masjid, bukan juga kuatnya kaki kita ke masjid, bukan, ya, bukan juga karena kita tidak enak sama mertua. Bukan juga karena nggak enak sama suami, sama istri, sama tetangga. Bukan. Hadirnya kita di sini karena Allah sudah menginginkan kita ada di masjid ini. Ya. Allah sayang sekali dengan kita, Bapak Ibu. Di saat ribuan jutaan manusia saat ini terlena dengan lelapan tidur, Allah sayang, Allah bangunkan kita. Salah satu bentuk rizki yang bisa kita nikmati saat ini bukan hanya harta benda, berkecukupan, tinggi, pangkat, jabatannya, bukan. Tapi bisa dibangunkan sholat subuh, bisa wudhu saat dingin, ya, bisa berjalan melangkah ataupun tertatih-tatih karena sakit, bisa membuka pintu masjid, bisa sujud sebelum subuh, ya, kemudian bisa melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, apalagi di masjid. Ini adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ya, ini nikmat luar biasa, harus dinikmati dan disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Hari ini Bapak Ibu bersyukur karena hari ini sholat subuh mampu berjamaah, maka insya Allah akan dimampukan untuk sholat-sholat subuh berikutnya. Ya, maka terus berdoa agar Allah berikan kekuatan itu. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi Agung yang sudah dijamin, Pak. Rasul kita ini dijamin masuk surga. Ya, sudah maksud. Melaksanakan salahnya ini dianggap maklum. Dan dikatakan bahkan tidak punya dosa beliau ini, saking beliau ini sucinya di bumi ini. Ya.
Namun demikian, walaupun beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga, beliau tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, sampai tertatih-tatih menjelang wafatnya beliau, digendong beliau di papa-papa, sampai terseret-seret kakinya, beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah. Kalau beliau saja yang sudah dijamin masuk surga masih melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita. Maka kita semangat ya Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Kurang jelas di sebelah sana ya? Ini sekarang jelas? Begini ya. Nah, pagi hari ini setelah memuji Allah, bersyukur kepada Allah, menikmati suasana yang Allah kasih, dan kita bersalawat atas Rasulullah, maka kita sekarang sama-sama berpikir banyak. Walaupun pagi hari kita sama-sama berpikir. Apa kita berpikir? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Di pagi-pagi yang ini kita sudah bangun, ambil wudhu semuanya, sudah sholat berjamaah, tenang rasanya. Maka yuk untuk menenangkan diri kita, apalagi kita sudah nyium aroma-aroma teh wangi, ya. Ini tambah tenang lagi, jadi dulu rasanya adem. Tapi lebih adem lagi kalau kita puji Allah. Maka kalau ada yang saat ini baru bangun, Bu, karena ada nggak orang yang baru bangun sudah punya masalah? Ada nggak? Tidurnya ini, mohon maaf, tidurnya pagi hari ini, tidur malam hanya untuk menghilangkan masalah. Tidurlah saya pusing, saya udah nggak kuat lagi, bobok saja saya tidur. Jadi lepas masalahnya saat tidur saja. Begitu bangun dia tiba, Masya Allah ternyata masih ada masalah saya. Memulai lagi masalah hari itu. Ada yang model seperti itu, Bu? Banyak. Banyak pesertanya di sini. Kita hilangkan sejenak masalah-masalah itu, Bu. Kita akan ngaju sama Allah, nanti adik kita akan doa bareng. Saya nanti berikan kesempatan untuk bertanya juga ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang bertanya. Jadi materi saya tidak akan banyak. Kita akan lebih interaktif, nanti saya jawab seperti itu ya. Curhatlah Bapak Ibu ini punya masalah apa, siapa tahu kita bisa doa bareng-bareng nanti di akhir begitu ya. Nih Bu, saya kasih tahu bahwasanya banyak orang yang bangun di titik ini masih punya masalah. Tapi masalah sesungguhnya ini, sebesar apapun masalah, Bu, didengarkan Pak, masalah ini sebesar apapun ini akan menjadi ringan kalau mendapatkan pertolongan Allah. Ya, sebesar apapun itu. Ibu punya masalah hutang sebesar apapun itu. Ada yang punya hutang di sini? Banyak. Banyak. Ya jujur nggak apa-apa. Ya kita doa hari ini. Kita tidak ada yang tahu. Nanti kita doa, amin siapa yang dikabulkan sama Allah. Ya, amin siapa yang dikabulkan sama Allah. Nah, banyak orang Pak yang dia ini memiliki hutang yang begitu besar, pusing dia tidak bisa tidur. Siang hari dia dikejar namanya debt collector. Sampai dengan malam hari dia malu bertemu dengan tetangga. Tidur hanya untuk menyelesaikan masalah sementaranya. Bangun tidur dikejar lagi dengan hutang. Pak, tidak masalah kita punya hutang. Yang penting dibayar. Ya itu dia Ustaz. Pertanyaannya membayarnya itu gimana gitu ya? Ampun, sudah ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, atas, bawah, timur, barat, selatan, utara, kanan, kiri, depan, belakang, nggak ketemu juga solusinya Ustaz. Pak, tenanglah sejenak. Subuh hari ini mudah-mudahan kita dapat solusinya, insya Allah ya. Puji Allah dulu, biar hati kita tenang dan lapang. Subhanallah, walhamdulillah. So
Terkadang kita ini salah Pak, adu sama Allah ini taruh bagian akhir Pak. Ini jadi masalah Pak. Allahnya dinomor duakan. Padahal sahabat terdahulu kalau punya masalah Allahnya dulu. Ya, punya masalah hutang, ya, maka yang dilakukan pertama kali ingatnya Allah. Punya sakit, yang pertama kali diingat Allah. Ya, contoh misalkan seperti ini Pak. Ada orang yang punya anak sakit. Ini pengalaman. Ada yang punya anak kecil? Ya, banyak. Banyak ya. Cucung, ya, mungkin punya cucung ya. Mungkin di sini ada yang punya anak kecil, ada yang punya cucung, ada yang sedang proses pembuatan anak kecil. Ya. Si anak muda maksudnya ya. Kalau sakit, yang pertama kali diingat biasanya apa Pak? Anaknya sakit itu. Obat. Dokter, apotek, ya kan? Sakit. Apakah ini salah? Tidak salah, Pak. Tapi kurang tepat. Mari kita luruskan hal yang sepele ini tampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kita luruskan sejenak, biar kita nanti akidahnya lurus. Kalau anak kita sakit, cucung kita sakit, atau diri kita sakit, pertama kali yang diingat jangan obat, jangan dokter, jangan apotek, jangan rumah sakit. Pertama kali diingat itu Allah. Siapa Bu? Allah. Siapa Pak? Allah. Allah yang kita ingat. Sakit kita demam, ya, kena COVID atau kena apapun penyakit apa sekarang yang sedang tren COVID-19. Pertama kali diingat Allah. Ya Allah, aku sudah diberikan kesehatan banyak sama Engkau. Maka hari ini aku diberikan sakit ya Allah. Maka ikhlaskan aku dengan sakit ini. Nah itu dulu Pak. Ya, ketika sudah ikhlas dengan sakit, kalau kuat berwudu, ambil wudu. Kuat untuk sholat, ambil sholat 2 rakaat. Ikhlaskan diri kita kepada Allah. Setelah sholat, Allahnya di nomor pertamakan. Baru angkat tangannya. Ya Allah, izinkan aku tunjukkan arah langkahku mencari obat di mana sebagai asbab. Karena Allah mampu menyembuhkan sakit dengan obat. Allah mampu menyembuhkan sakit tanpa obat. Dan Allah mampu dengan sakit, dengan obat, bukannya sembuh, malah mati. Banyak. Banyak gak Pak? Banyak. Iya. Karena ini pengalaman kita semua yang harus kita sama-sama pelajari Pak. Ada orang yang sakit diingat langsung obat, langsung rumah sakit. Kalau Allah izinkan dengan obat, dengan dokter, ketemu dokter tadi itu sembuh, Allah izinkan, mampu Allah. Tapi jika Allah berkehendak tanpa obat, baru angkat tangan berdoa, tiba-tiba langsung turun panasnya. Kena air itu langsung turun, cucungnya panas, ya, demam. Yang diingat pertama kali Allah, tiba-tiba ingat, oh ya ayat putih saya bacakan Al-Fatihah lah. Langsung diminumkan kepada cucungnya atau anaknya, langsung dingin ada Pak. Tapi ada juga orang yang dia ingat pertama kali dokter, dia ingat pertama kali langsung obat, dia kaya, dia punya rumah sakit terbaik, yang dia ingat ketika sakit langsung kita berangkat, langsung kita bawa. Dokternya yang terbaik, obatnya yang terbaik, rumah sakitnya yang terbaik, hari berangkatnya tepat, waktunya tepat, tapi juga belum tentu mendapatkan obat kesembuhan. Sampai di rumah sakit tidak tertolong, meninggal dunia banyak. Jadi rumah sakit, obat, dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit. Yang bisa menyembuhkan penyakit adalah Allah. Obat, dokter, rumah sakit berhajat kepada Allah untuk menyembuhkan sakit. Allah tidak berhajat kepada obat, rumah sakit, apotek untuk menyembuhkan sakit. Jika Allah berkehendak dengan obat, Allah mampu sembuhkan. Jika Allah berkehendak tanpa obat, Allah mampu sembuhkan. Bahkan jika Allah berkehendak dengan obat, bukannya sembuh malah mati. Ini banyak Pak. Ya. Maka ini berkaitan dengan rezeki tadi, berkaitan dengan diri kita. Ini kan Masya Allah ini ada gerakan serbu ini, ya, sedekah. Pak, saya kasih solusinya buat yang punya hutang banyak, boleh acungkan tangan atau ya, kalau acungkan tangan satu air ini ketahuan semua ya Pak ya. Berarti acungkan hati aja Pak ya. Saya Ustaz. Kalau ada yang punya hutang Pak, yang banyak banget Pak, jangan pernah melibatkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Ini saya kasih tahu Pak, karena hutang walaupun sedikit ini tetap harus dibayar Pak. Jangan sementang-mentang hutang, misalkan ibu ada yang suka kredit di sini. Banyak. Kredit panci itu ada. Ada Bu. Misal ya Bu ya, karena namanya orang beda-beda ya Bu ya. Misalkan ada seseorang yang kredit panci,
Penci sama si siapa si Fulan lah, si Akom apa siapa begitu ya, atau si pokoknya tukang kredit lah. Kredit berapa? Panci 17.000. Ada panci 17.000? Oh nggak ada ya? Nggak pernah beli panci jadi nggak tahu. 50.000 ada? Ya misalkan ya, beli panci 50.000 di kredit jadi 100.000. Ada Bu? Misalkan kan gitu ya Bu ya, kredit 100.000 hari ini kredit panci langsung dipakai untuk masak. Bu, rasa airnya ini langsung sedap rasanya karena hasil pengkreditan. Ya, sedap Bu, ini panci baru saya dapat dari si Fulan lah pokoknya gitu. Pagi dia dapat kreditan, sore hari dapat kabar Bapak Ibu, tukang kreditnya mohon maaf kecium kereta api. Bisa dapat ciuman kereta api, tukang kreditnya almarhum misalkan mati, lunas sudah langsung dan tebak ibu ini buat seseorang yang pertama kali pikir baru kali itu kredit dan dicatatnya itu belum sempat nyatet itu tukang kreditnya. Ya udah Bu, bawa aja dulu, kebetulan pena saya tertinggal. Untung nggak kayak dulu kayak gitu. Sudah belum tercatat, penanya tertinggal, pagi hari kredit, sorenya kena cium kereta, itu yang namanya tukang kredit. Maka sang ibu tadi mengatakan yang tadi itu lunas, karena nggak ketahuan ya. Ibu dengerin, walaupun tukang kreditnya almarhum ataupun almarhumah, nggak ada yang melihat itu catatan hutang Bapak Ibu sekalian, tapi Allah dan malaikatnya mencatat sebagai hutang. Itu akan dimintai pertanggungan jawab nanti di yaumul mahsyar. Di yaumul hisab dimintai pertanggungan jawab. Jadi jangan sementara-mentara nggak ketahuan, apalagi pura-pura lupa. Ya. Yang kisah ini ada seorang raja yang dia ini gelisah dalam kehidupannya. Ada yang pernah merasa gelisah sama seperti kita semuanya ya? Raja ini punya semuanya tapi gelisah. Tapi satu hari dia melihat ini ada seseorang yang miskin. Halo, bisa dengarkan ini? Ada seorang yang miskin, tapi miskinnya ini begitu tenang. Kehidupannya ngerasa nyaman, gak punya apa-apa. Satu hari sang raja ini ngadu sama penggawanya. Kita punya masyarakat, gak punya, tapi kalau hidupnya tenang ya, lapang gitu ya. Apa rahasianya? Maka apa ini? Juru bicara mengatakan, Tuan, orang itu tenang karena tidak memiliki harta seperti Tuan. Tapi kalau orang ini dikasih harta seperti Tuan, dia tidak akan pernah bisa tenang. Bagaimana caranya? Gini Tuan, tolong buat kotak. Dalam kotak tersebut isilah dengan 100 keping uang emas. Isi dengan 100 keping emas, ya. Kemudian kasih ke orang miskin tersebut yang hatinya selalu lapang dan tenang. Nah, apa gitu caranya? Sudahlah raja, itu saja. Saya kan penasehat raja. Kata raja, ya sudah. Tapi raja ada satu rahasianya raja. Apa itu? Tolong tuliskan di kotaknya itu 100 keping emas. Tapi tolong raja, isi di dalamnya 99 keping emas saja. Berapa hilangnya Bu? Satu. Maka sang raja kata, udah, kirim satu kotak bertuliskan 100 keping emas. Kemudian isinya 99 keping emas saja. Ya, maka kiriman ini sampai kepada orang tersebut, si miskin tadi. Begitu melihat si miskin ini, apa ternyata doa kita ini terkabul. Doanya, tahajudnya, duhanya terkabul. Wah, kita senang sekali jadi orang yang kaya hari ini. Maka dia bahagia saat itu. Maka dihitunglah sama si miskin ini isi kotak yang berisikan 100 keping emas di tulisan tersebut. Dihitung 1, 2, 3, 97, 98, 99. Hah? Bisa nih. Tulisannya 100, tapi kok isinya 99. Maka orang miskin tadi itu gelisah hatinya. Bisa hilang 1 keping emas. 1 keping emas itu 1 gram sekarang harganya 900.000. Ini kalau isinya 1 keping ini 10 gram berarti 9 juta. Hilangnya kemana ini? Kok gak ada ini? Wah, jangan.
Dihitung lagi sama dia 1, 2, 3, 4, 5 terus 96, 97, 98, 99. Nah, kok masih 99? Dihitung lagi berulang kali, dihitung jumlahnya cuma 99. Maka hati orang tersebut jadi risau dia. Wah, jangan-jangan nih yang nganter ngutip satu ini, atau jangan-jangan jatuh perjalanan dari kerajaan ke rumah saya ini. Wah, kalau kayak gini ceritanya nggak jadi. Maka orang ini yang tadinya rajin sholat, malam hari dia mencari dengan obor, dengan senternya, dicari terus kemana nih? Dari rumah sampai dengan kerajaan, dari kerajaan sampai dengan rumah, kerajaan sampai dengan rumah lagi, bolak-balik sampai besok paginya bertemu dengan sang raja. Raja melewati melintasi, wahai Tuhan, kenapa apa yang kau lakukan? Setiap hari aku melihat wajah engkau ini begitu terang benderang, cerah ceria. Tapi kenapa pagi hari ini wajah engkau begitu kusut? Kata sang tuan raja. Apa jawaban dari miskin tadi itu? Wahai Tuan Raja, bagaimana saya tidak pusing? Bagaimana saya tidak kusyuk? Bagaimana saya tidak merasakan tidak bisa tidur malam hari ini? Saya mendapatkan hadiah daripada engkau 100 keping emas, tapi isinya cuma 99 emas. Wahai Tuan Raja, semalaman suntuk saya cari 1 keping emas ini. Pagi, dari sampai pagi lagi, malam sampai dengan malam lagi, sampai saya lupa ibadah, wahai Tuan Raja, untuk mencari 1 keping emas tersebut. Maka sang Tuan Raja mengatakan, oh ini yang dimaksud sama juru bicara. Apa kata juru bicara? Wahai Tuhan, sekarang kau sudah tahu siapakah orang miskin tersebut. Ya, terkadang diri kita ini selalu fokus kepada satu yang tidak ada dibandingkan 99 yang ada. Sehingga yang satu ini membuat kita gelisah, tapi yang 99 tidak pernah kita syukuri. Inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Sekarang tugas kita bersyukur saja dengan apa yang Allah kasih. Kalau Allah sudah kasih kepada kita, apapun kondisi kita saat ini, syukuri itu. Jangan pernah melihat apa yang tidak kita punyai. Lihat tetangga punya ini, lihat tetangga punya ini. Nggak usah kita pikirkan. Itu belum rezeki kita. Syukuri apa yang kita punya agar hidup kita menjadi tenang bersahaja. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu? Perbanyak sedekah. Satu kuncinya, jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Sekali lagi, jangan menunggu kaya baru bersedekah, tapi teruslah bersedekah sampai kita kaya. Lakukan amalan sekecil apapun, pandai menolong. Ya, melihat orang butuh bantuan, kalau memang bisa kita bantu. Dan bisa kita bantu, doakan. Kalau Bapak Ibu melihat dalam semut, dalam ember, ada seekor semut yang sedang tenggelam di ember tersebut, Pak. Ibu Bapak bisa membuat amalan libatkan Allah itu apa? Angkat itu semut, selamatkan ke taruh tempat darat yang bersih. Nah, bagi kita satu ember itu cuma setangan gitu ya Pak ya. Tapi bagi semut itu palung lautan itu, dalam banget gitu. Nah, Ibu bisa ambil taruh. Jangan kata Ibu Bapak, tenggelam ya kamu mau, waktu tenggelam gitu. Jangan ya. Angkat ke semut, taruh di tempat yang dangkal. Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu, amalan mana kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Boleh saya akan buka forum tanya jawab kalau ada yang mau bertanya, silakan tentang masalah amalan-amalan ini. Ada yang bertanya? Kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini 10 menit lagi saya akan isi dengan doa nanti. Silakan, ini pada punya air depannya masing-masing, ya. Nah, boleh tanya silakan. Apakah orang Islam itu wajib bersatu? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan simpel dari Pak Haji tapi dalam banget ini ya. Apakah umat Islam ini wajib bersatu? Dengarkan Bapak Ibu, Rasul sudah pernah sabdakan kepada kita bahwasanya umat Yahudi nanti akan terpecah. Ya, umat Nasrani juga akan terpecah. Yahudi akan terpecah 71 firqah kalau salah. Ya. Nasrani akan terpecah menjadi 72 firqah. Sementara umatku, kata Rasulullah, umat Muhammad berarti agamanya Islam, dia akan terpecah menjadi 72 firqah. 73 firqah, ya. 73 firqah ini berarti 73 golongan. 72-nya binasa, an-nar, ya. Hanya satu yang selamat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang satu itu siapa?
Rasul menjawab ahli sunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaannya ahli sunnah wal jamaah siapa? Ini yang dibahas sampai dengan sekarang Bapak Ibu. Karena banyak semuanya ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Pak, ahli sunnah wal jamaah disampaikan ini adalah umatku yang mengikuti cara Rasulullah, mengikuti Allah, Rasulullah, dan mengikuti sunnah Nabinya dan para sahabatnya. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana dengan sekarang kelompok-kelompok yang sekarang ini ada? NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, apalagi Salafi. Ini semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini jangan suka menyalah-nyalahkan, ya kan? Semua ini masih berkiblatnya ke Mekah, ya. Kunjungannya pada ke Madinah, syahadatnya masih sama, sholatnya masih sama. Nabinya Muhammad, 25 nabi dipercaya, berarti beliau ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Sekarang pertanyaannya dengan kondisi sekarang ini, wajibkah umat Islam saat ini untuk bersatu? Iya, wajib umat Islam saat ini untuk bersatu. Hanya permasalahannya Allah kabulkan atau tidak, ini menjadi hak prerogatifnya Allah. Cuma kita ini harus bersatu. Di masjid ini yang punya pandangan-pandangan berbeda banyak kan? Banyak. Tapi bersatu, Pak. Yang sholat subuh pakai kunut, alhamdulillah, ya. Yang nggak pakai kunut, alhamdulillah. Sama-sama sholat, sama-sama menghargai. Ya. Yang salahnya apa? Yang sudah nggak sholat subuh nggak pakai kunut, nah ini salahnya. Tapi kalau masih sholat berjamaah, kita hargai perbedaan itu. Kita memaklumi teman-teman kita, ya Pak ya. Jadi memang perbedaan ini rahmat untuk umat Islam. Tapi bagaimana perbedaan ini menjadi keberkahan buat kita. Jadi wajib Pak Haji untuk bersatu, teruslah berjuang dan berdoa agar bisa bersatu, ya. Tapi Allah nanti di akhir daripada masa kejayaan Islam, insya Allah Islam ini akan dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau dengan janji Allah pasti akan terjadi. Kita tunggu saja prosesnya. Yang lain, terima kasih Pak Haji. Cukup satu kita akan berdoa. Boleh, Bunda satu lagi. Assalamualaikum, nama saya Panti Astuti Pak. Mau nanya Pak. Siapa namanya Bu? Ibu Panti Astuti. Panti Astuti. Penyakit itu datangnya dari apa, itu apa rezeki apa memang ada Pak? Bagaimana Bu? Diulang lagi. Penyakit datangnya dari Allah. Sebagian rezeki apa memang itu ada Pak? Ada sebagian. Penyakit itu datangnya dari Allah. Katanya sebagian rezeki. Rezeki atau azab? Iya. Bu, penyakit ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Sehat dari siapa? Dari Allah. Loh, berarti Allah nggak adil dong. Masa kita katanya Allah Maha Rahman Maha Rahim, tapi kok dikasih sakit? Loh, Allah ini punya hak yang lain lagi, punya nama yang lain lagi, namanya Al-Adil, yang Maha Adil. Oh, berarti Allah nggak adil dong. Masa kita dikasih sakit? Inilah Maha Adilnya Allah. Kalau kita sakit, dihitung Bu, berapa lama sudah kita sehat? Kita sehat mungkin sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun. Ini kita baru dikasih sakit setahun, 2 tahun. Ini Maha Adilnya Allah. Karena memang sunatullah sekarang ini ada yang namanya sehat, ada yang namanya sakit. Pertanyaannya, apakah sakit ini datangnya dari Allah? Apakah ini termasuk rezeki atau termasuk azab? Dua-duanya kita akan coba kupas. Yang termasuk rezeki, alhamdulillah Bu. Kalau kita dikasih sama Allah sakit, ucapkan setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapkan alhamdulillah. Jadi innalillahi ini bukan saat orang meninggal dunia saja ya Bu ya. Ini terkadang kita ini marah kalau ada yang doakan ya. Itu si fulan itu masuk rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain mati apa gimana? Gimana Bu ya? Padahal enggak Bu, innalillahi ini ya sesungguhnya semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu doa. Jadi walaupun kita sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan kita malah bangkar orang yang tersebut ya. Kamu ini, enggak, itu doa Bu. Setelah kita mengucapkan innalillahi, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Siapa yang bersyukur dengan sakit yang Allah berikan kepadanya, siapa yang ikhlas kepada sakit yang diberikan, maka akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Itu Bu, kalau ikhlas ya Bu ya. Tapi juga bisa menjadi azab tadi itu. Azab itu apa? Dia ngegerutu. Maksud Allahnya apa? Saya sholat sudah, tahajud sudah, sedekah sudah, semuanya sudah. Kok saya dikasih sakit? Maksud Allah dia apa ini? Allah nggak ada. Nah itu malah jadi azab nanti buat dia. Dia nggak terima bahwasanya dia sudah puluhan tahun dikasih sehat sama Allah. Dan
Dan pertanyaannya bagaimana dengan sakit yang menjadi azab? Ya, sakit daripada azab ini sesungguhnya untuk penggugur dosa orang tersebut, Bu. Kalau ada orang yang sakit, dia lama sampai menderita begitu ya, dia harus mengintrospeksi diri. Ya Allah, ini mungkin atas perbuatanku dulu waktu masih kecil, waktu masih muda, waktu bujang, gadis, atau setelah menikah, banyak dosa sama Allah. Nanti sama Allah bakal dibalas di kampung akhirat. Tapi karena Allah punya kasih sayang, balasnya nggak di akhirat, balasnya di bumi. Kalau kita ikhlas berguguran rontok dosa-dosanya, nanti di akhirat itu berkurang menjadi kecil sekali, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita syukuri sakit itu akan menjadi pahala juga buat kita. Karena bagi orang beriman sakit dan sehat adalah anugerah. Nah, bagaimana semuanya ini menjadikan taat kepada Allah. Sakit yang betul-betul menjadi azab ini seperti apa? Dia sudah durhaka kepada Allah, tidak pernah berbuat kebaikan, tiba-tiba dia sakit meninggal dunia, dia pun tidak mampu bertobat, ini azab dari Allah. Tapi kalau kita masih bisa mampu sholat, kalau kita kita masih bisa laksanakan, Bu. Karena itu kalau kita tambahkan ikhlas akan menjadi dosa kita. Begitu Ibu Panti. Ya, tetap semangat, siapapun yang sedang sakit, libatkan Allah, banyak bersedekah. Terus satu lagi Pak, saya kasih amalan Pak. Ini yang menyebabkan doa kita mudah kabul. Dan saya tadi melihat masih banyak ini para pelaku-pelakunya, saya langsung ingatkan saja. Sederhana Pak. Kalau makan, minum, kalau mau doanya dikabulkan, dimakan dan minum, gunakan tangan kanan untuk memegang. Ini sederhana sekali Pak. Tampaknya sepele, tapi untuk memindahkan kebiasaan dari tangan kiri ke tangan kanan ini memerlukan hidayah, Pak. Dan setelah kita makan, minumnya pakai tangan kanan, maka nanti doa kita lebih mustajab, lebih kabul. Ya. Sekarang kadang-kadang kita makan pakai tangan, misalkan di warung Padang ataupun di rumah gitu ya. Akhirnya kita makannya, minumnya pakai tangan kiri. Kenapa omongannya? Kotor, Pak. Kalau pakai ini kotor, nanti jorok. Pak, saya kasih tahu, lebih baik gelas yang kotor daripada hati yang kotor. Ya, Ustadz, kalau saya makan bakwan gimana, Tat? Bakwannya tangan kanan, cabenya sebelah kiri. Nah, kalau makan pakai tangan kiri, berarti setannya ikut makan. Oh ya betul Ustadz. Makanya bakwannya saya taruh di kanan, cabenya kasih tangan kiri. Biar apa? Biar setannya kepedesan. Gitu. Dia ngakalin setan. Ya. Jangan pakai tangan kanan, jempolnya ini pegang itu yang namanya bakwannya. Nah, ininya selipkan di sini untuk gorengannya. Tetap pakai tangan kanan, Pak. Gak usah dibantu-bantu pakai tangan kiri lah, Pak ya. Ada kan orang yang minum kayak gini, mohon maaf. Ini karena tangannya kotor, ya, dia bantu kayak gini. Nah, ya kayak gini dia. Terus di kayak gini. Gak usah, Pak. Kotor gelas tidak masalah, Pak. Bisa dicuci kotor itu, Pak. Tapi kalau hati kita kotor, Pak, susah untuk dicuci. Dan sementara kalau kita makan minum pakai tangan kiri, menyebabkan doa kita tidak kabul, Pak. Ini yang menjadi penghambat terkadang sepele buat kita ini, Pak. Ya, maka coba terapkan dari mulai sekarang. Coba pakai minumnya bareng-bareng, kita minum coba. Saya juga minum ini. Masa Bapak aja gitu. Pakai tangan kanan, jangan lupa berdoa. Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Seruputnya 3 kali, jangan lebih, Pak. Kalau yang sudah habis, Ya, kalau yang sudah habis ya bayangkan saja. Sudah habis saya, nggak maaf dari tadi Pak ya. Ini Pak saya kasih rahasia Pak, minum ini Pak, jangan seperti unta kata Rasulullah. Gluk 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 gluk. Bocor gelasnya ada gitu ya. Minum ini sunnah Rasulullah 3 teguk. Gleguk gleguk gleguk. Kalau bisa 1 teguk. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Jadi yang kita makan ini jadi kekuatan untuk kita ibadah, Pak. Ya, kalau masalah makan, minum, ya, bebek, sapi, kambing juga makan minum, Pak. Ya kan? Tapi bagaimana ini menjadi pahala kekuatan untuk kita ibadah dengan cara berdoa. Ya, sunnah kalau makan pakai garam dulu, Pak. Ya, pakai garam dulu. Allahumma barik lana hani amalia. Pakai garam. Oleskan di langit-langit pakai ini. Telunjuk jari manis ini. Allahumma barik lana hani amalia. Tempelkan di langit-langit. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi tersebut, dia akan terbebas insyaallah daripada 70 macam penyakit. Tambah satu lagi, kalau makan buah biasanya depan atau belakang, Pak? Cuci mulut itu. Di belakang, Pak ya. Islam mengajarkan makan buah itu di depan, Pak.
Cara motong pisang dipotong, buka 3, kemudian makannya nggak langsung dimasukkan ke dalam mulut, Pak. Ini kan terkadang kalau kita makan pisang muli gitu ya. Pisang muli di sini ya. Langsung masuk semua. Kulitnya mana ikut ketelan? Saking semuanya gitu. Jangan Pak, buka 1, 2, 3, kemudian dibotel. Apa bahasa botel itu? Yang dibotel, dipotong. Ujungnya 1. Jadi bentuk kecil Pak. Baru dimakan, 2 dimakan. Apa fadilahnya? Allahumma barik lana fi samarina. Ya, kalau mengamalkan sunnah tersebut, insya Allah dia akan terhindar dari mara bahaya, Pak. Banyak orang yang mati gara-gara pisang. Kenapa? Dipasangin silet di ujungnya, dipasangin strapless, dipasangin jarum, dipasangin pecahan kaca, masuk ke dalam mulut, langsung dia kena penyakit. Maka Rasul ini mengajarkan sunnah yang begitu dahsyat, Pak. Dipotel. Allahumma barik lana fi samarina. Dia disamarkan sama. Kalau ada racunnya ketahuan, astagfirullahaladzim, ada beling dipasang, langsung ketahuan Pak. Jadi nggak langsung. Loh, ini mana kulitnya nih? Alhamdulillah itu ketelan. Ya Allah, ini lahap banget tandanya ya. Nah ini bagian-bagian yang tampaknya sederhana Pak, tapi mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh pagi hari ini kita. Insya Allah ya. Ini karena waktunya habis, kita berdoa saja. Mudah-mudahan apa yang ada di hadapan kita, makanan yang ada di hadapan kita makan jadi obat, air yang kita minum insya Allah jadi obat, dan sudah kadung habis dibayangkan pun insya Allah jadi obat. Insya Allah ya. Coba Pak, kita akan coba sama-sama doakan bentar air ini yang ada di hadapan kita atau di diri kita. Nanti pulang membawa oleh-oleh kesehatan semua yang sedang sakit. Yang punya masalah dikabulkan, masalahnya secara selesai. Yang punya hutang dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Mustajib lana wa du'a ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Engkau yang Maha menatap, Engkau yang Maha melihat segala perbuatan kami ya Allah. Engkau yang mengetahui ya Allah segala kekurangan hilang kami ya Allah. Engkau yang menutup aib-aib kami ya Allah. Maka ya Allah, di pagi yang mulia ini kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Kau pandang semua keinginan kami ya Allah. Bagi saudara kami yang sedang sakit, maka Kau sembuhkanlah ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini sedang sengsara ya Allah, Kau berikan kemudahan ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini ya Allah sedang futur, sedang terpuruk, Kau angkat mereka ya Allah. Bagi kami yang sedang lemah iman, Kau kuatkan kami ya Allah. Bagi saudara kami yang saat ini ya Allah terlilit oleh hutang ya Allah, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Bagi kami semua yang saat ini ya Allah dalam keadaan bermasalah dalam rumah tangga ya Allah, selesaikan permasalahan rumah tangga kami ya Allah. Bagi kami yang memiliki anak-anak yang masih keras hatinya ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah. Bagi kami yang sampai dengan saat ini masih miskin ya Allah, Kau berikan rezeki yang banyak ya Allah. Jadikan kami orang yang kaya untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan rezeki kami ya Allah menjadi bekal kami ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah. Hidup kami penuh dengan barokah ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Anak beserta cucu yang hafiz dan hafizah ya Allah. Yang alim dan alimah dai serta daiya ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang belum memiliki jodoh, Kau berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Bagi mereka yang memiliki keturunan, Kau berikan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah sebesar apapun dosa kami ya Allah. Mudahkanlah ya Allah sehitam apapun masalah kami ya Allah. Karena Engkau Maha menutup aib-aib kami ya Allah dan Maha mengabulkan segala doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya, ini ada yang mau pembagian sembako nanti bisa diumumkan ya. Ada petugasnya lagi ya. Ini saya tutup di sini. Nanti kita bisa silaturahim Pak. Ini ada yang minta nomor WA Ustaz juga, boleh Ustaz kasih. Nanti kalau ada yang konsultasi tentang masalah keluarga ya, tentang masalah family, tentang permasalahan rumah tangga, boleh Pak. Ada yang minta nomor telepon saya, nanti bisa lewat Pak Haji Bijang atau saya kasih langsung nomor teleponnya, boleh 0812 794 509 24. Nanti ada sama saya. Nanti Pak Haji boleh ya sampaikan juga. Kalau ada yang mau langsung ke apa?
Boleh nanti buka YouTube saya Pak, kita bisa silaturahim. Di situ ada sholawat, ada zikirnya Ustaz, ada pengajian ini pun insya Allah nanti saya mohon izin untuk sebagai saya share, tapi tidak sempurna kali terputus tadi ya, tidak apa-apa ya. Nanti saya akan share malam di YouTube yang ada insya Allah. Jadi asbab kebaikan buat kita. Buka nanti Pak channelnya di YouTube Ustadz Suratno Official. Ustadz Suratno Official. Official. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, rumah tangganya bahagia, rezekinya banyak, utangnya dilunaskan sama Allah, kita semuanya sehat terhindar dari COVID-19. Amin. Mohon maaf lahir batin. Bila itu